Oke. Oke, nah oke, perhatikan. Bisa? Nah ini untuk persiapan TTL saya, nanti di apa ya? Oke, perhatikan. Saya pura-pura di sini ya. Ya, selamat pagi adik kami. Ya, gimana kabarnya? Ya, sehat ya. Oke, di pagi hari ini kita akan belajar matematika ya, karena sesuai dengan jadwal di pagi hari ini kita ada pelajaran matematika. Oke, nah sebelum kita akan mulai pembelajaran, coba ketua kelas, ini siswanya hadir semua nggak nak? Hadir ya, nggak ada yang absen ya? Oke, ya kita sepatutnya bersyukur bahwa kita semua di sini sehat-sehat semua ya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, coba ketua kelas siapkan. Ya, ketua kelas pimpin dalam doa. Ya, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, kita semua bernyanyi nak ya. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, saya persilahkan adik kami untuk duduk kembali ke tempat duduknya. Oke, nah pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai statistika ya, statistika mengenai itu terataan hitung atau mean. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini? Kamu belajar statistika itu untuk apa? Yang kedua yaitu persepsi. Nanti akan saya berikan motivasi bagi kalian. Yang ketiga nanti kita akan mengadakan diskusi kelompok. Jadi kamu nanti akan saya bagi dalam kelompok. Nanti akan saya berikan kepada kamu LKPD, lembar kerja peserta didik. Maka kamu akan bekerja sesuai dengan LKPD yang akan saya berikan. Terus yang berikutnya, setelah kalian mengerjakan LKPD, maka ada presentasi kelompok. Ya,
Nanti setiap kelompok yang sudah selesai, silakan angkat tangan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok pada hari ini. Nanti akan kelima, terakhir ada refleksi. Apa yang kamu dapatkan selama pembelajaran di pagi hari ini. Bisa dipahami, nak? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan apa tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menempuhkan konsep rataan hitung atau MEAN dengan tepat. Nah, ini kita akan nanti anak didik kami bisa mampu menemukan apa itu konsep rataan hitung atau MIN itu dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan tepat. Maka di sini akan ada tabel distribusi frekuensi yang akan saya berikan di LKPD. Coba kalian analisis, ya, kalian analisis bagaimana kalian mengolahnya menggunakan rataan hitung. Nanti yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah ya yang berkaitan dengan rataan hitung dari hasil pengukuran dalam tabel distribusi. Nah, itulah tujuan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalian akan menemukan konsep, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, matematika itu tidak hanya secara abstrak ya. Kalian berpikir apa sih gunanya matematika dalam kehidupan sehari-hari? Nanti akan kita temukan apa saja kegunaannya. Bisa? Oke. Nah, ini sekarang coba kita lihat ya. Coba sekarang kita ingat kembali saat kita masih duduk di SMP ya. Apa yang kalian ketahui tentang rataan hitung atau MIN? Ya. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang rataan hitung atau MIN? Kalian bisa jawab? Ya, Mika, silakan nak. Itu adalah jumlah dari seluruh data yang ada dibagi dengan frekuensi atau banyaknya data. Iya, tepuk tangan untuk Mika. Dengan untuk Mika. Nah, ini apa yang disampaikan Mika benar bahwa rataan hitung itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ya, misalnya ketika kelasnya ada sekitar 20 orang, maka banyak seluruh data, misalnya jumlah nilai kalian dibagi dengan banyak data ada 20 orang. Bisa ya? Nah, kemudian apakah manfaat belajar rataan hitung atau MIN? Tak bisa? Samuel gimana? Manfaatnya ada? 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 Oke, ada yang lain? Nah, nanti akan kita lihat ya, bagaimana manfaat rataan hitung atau MIN itu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ya, nanti kamu akan cenderung itu belajar di mall, belanja di mall, kamu akan belanja di mall itu bisa kamu menggunakan konsep rataan hitung atau MIN. Nah, kamu akan melihat bagaimana ya nilai harga di mall sama di pasar tradisional. Mana ya lebih murah ya gitu. Nah, coba sekarang kita perhatikan video berikut ini. Nah, coba kita simak video berikut ini. Halo aku suka salam matematika. Kali ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu MEAN, nilai, dan mutu. Agar kita lebih semangat, yuk bersamaku tetap saja mencari manfaat mempelajari ukuran pemusatan data di kehidupan sehari-hari. Halo Bos, kamu kenapa? Aku sudah memutuskan bagaimana caranya aku tahu kalau kemampuan matematika aku di atas kalau di bawah teman-teman ya. Aku tahu caranya. Bagaimana caranya? Caranya bisa menggunakan dengan pimpinan atau mobil. Nah, itu kan materi yang akan kita pelajari. Jadi tidak sabar ingin tahu caranya. Terima kasih bersama. Sama-sama dong. Nah, ikuti aku ke perjalanan satu-satunya. Hai Bu, sepertinya kamu lagi bingung. Perlu bantuanku? Iya nih, aku mau beli aku. Ini aku bingung. Apakah aku ya?
Dirinya di mall, aku tidak tahu harga pastinya. Aku rasa berarti bagaimana caranya? Cari harga pasti yang kamu maksud di internet. Pasti muncul banyak kan? Nah, carilah rata-rata harga itu menggunakan nilai median atau modus. Setelah itu kan pelajaran yang akan kita pelajari. Aku tadi tidak apa-apa untuk membuat modusnya. Setelah mempelajarinya, pasti aku bisa memutuskan apakah aku jadi menjadikan itu atau tidak. Memakan saja semuanya. Sama-sama ini. Mari ikutin aku ke perjalanan dan hubungan. Hari ini, sepertinya kamu masih hubung. Ada masalah apa? Gimana caranya kita mengetahui berapa harga yang terkonfirmasi COVID-19 di sebuah kita secara umum di teman-teman? Aku bisa membantu. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan dengan median atau modus, kita bisa mencari antara masing-masing dari itu kan akan kita pelajari. Setelah aku mempelajarinya, pasti aku bisa mengetahui rata-rata masing-masing. Kan? Nah, masih banyak manfaat mempelajari jenis kata bahasa lainnya yang dapat kami cari sendiri. Semangat, sampai jumpa. Oke. Ya. Nah, coba dari kalian, siapa yang bisa menceritakan apa yang kalian dapat dari video tersebut? Kalian bisa? Devi, bisa menceritakan? Ya. Apa yang kalian dapat? Coba dari video tersebut. Oh, diblurkan ya. Contohnya tadi dalam video apa? Iya. Iya, benar. Ya, berikan tepuk tangan untuk Devi. Ya, tadi itulah yang didapatkan oleh Devi, bahwa ketika dia nonton video, ada pesan yang didapatkan dia. Ada pesan yang didapatkan dia. Yang pertama, melalui video tersebut, pembelajaran ilmu statistika, dia bisa melihat bagaimana menentukan harga di dalam satu pasar. Yang kedua juga, bagaimana juga melihat rata-rata jumlah yang kena COVID-19 di tahun yang lalu. Benar ya? Oke, nah itu merupakan salah satu aplikasi atau permasalahan kontekstual yang sering kalian hadapi. Ya, kalian sering belanja kan ya? Sering belanja, kemudian juga kemarin ada juga kita merasakan adanya COVID-19. Benar ya? Oke, nah itulah informasi yang kita dapatkan dari video ini. Nah, coba sekarang kita lihat, coba anak-anak di kami, coba simak, perhatikan video gambar berikut ini. Nah, coba. Di sini siapa di sini yang ada, nak? Gambar apa? Gambar? Iya, abang tukang bakso ya, ada tukang baksonya jualan. Kemudian juga di sini dia pastinya setiap penjualan, setiap orang yang berbisnis pastinya tidak akan rugi, benar ya? Pasti akan mengharapkan apa? Untung. Nah, jadi untuk mendapatkan untung, tukang bakso gimana? Nah, gini lihat. Jadi di sini manfaat belajar akan hitung, ya. Seorang pedagang bakso akan menyediakan bakso untuk minggu berikutnya dengan memperhatikan rata-rata ya. Ada di sini kata kalimat apa? Rata-rata jumlah penjualan di minggu sebelumnya. Jadi dia bisa menyediakan stok
ketika dia melihat bagaimana rata-rata jumlah penjualan di minggu sebelumnya. Benar ya? Jadi pasti ketika dia akan merencanakan minggu ini berapakah stok bakso yang akan disediakan, pasti melihat bagaimana penjualan sebelumnya, berapa banyak, berapa kilogram dia bakso yang terjual di minggu sebelumnya, maka begitulah akan disediakan di dalam minggu ini, gitu. Sehingga akhirnya dia tidak mengalami kerugian, ya. Benar ya? Nah, jadi sebenarnya di dalam berbisnis ilmu statistika itu penting, nak. Jadi apalagi yang sekarang ini adalah kelas 12 IPS yang pastinya klien ini cenderung ke jurusan apa? Ekonomi, hukum, dan sosial ya. Benar ya, nak ya? Nah, ini sangat penting bagi klien. Bisa? Oke. Nah, inilah merupakan manfaat ya daripada belajar nilai hitung rata-rata. Oke? Nah, sekarang kita akan bagi kelompok ya, nak ya. Sekarang kita akan bagi kelompok. Kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Oke. Nah, ini kita akan bagi kelompok. Nah, coba ya ini ketua kelas, coba di sini, nak. Kita akan bagi. Nah, saya akan mau bagi dulu kelompoknya. Ya, misalnya Karen sama si Hamonangan sama si Gaby ya. Nah, ini kelompoknya, nak. Ini tolong dikerjakan. Ini juga kertas buramnya. Kemudian juga di sini ada kelompok siapa? Si Devi, Mika, sama si Nadia, sama si Maria dan si Laras ya. Oke, coba, nak, ini dikerjakan. Kemudian juga di sini ada si Parencia, si siapa ini? Jeremy, Yogi, Diva, sama si Albert. Ya, ini anak. Nah, kemudian juga di sini satu lagi kelompoknya Samuel, si Yulina, Cesron, sama si Dose ya, sama si Tiara. Oke. Nah, coba anak-anak kami, itu sudah saya bagi LKPD-nya sudah saya bagi, tolong kamu kerjakan ya. Kemudian juga di situ sudah tersedia kertas buram, coba kamu kerjakan di LKPD tersebut ya. Ini ada per aktivitas, ada 2 aktivitas di LKPD tersebut. Nah, coba kalian kerjakan di 2 aktivitas LKPD tersebut ya. Nah, nanti kertas buram atau hasil pengerjaan kalian coba yang tulis coret di sini ya, coret di sini. Nah, nanti ini tolong diberikan nama kelompoknya ke hasil kertas buramnya supaya saya tahu bagaimana kasih proses pengerjaan kalian. Bisa ya? Oke. Nah, ini ada 2 aktivitas. Nah, coba perhatikan ke depan, saya akan jelaskan sedikit aktivitas yang pertama itu ya. Saya akan jelaskan sedikit supaya kalian bisa memahami ya apa informasi yang kalian dapatkan. Nah, coba ya. Oke. Yang pertama ya, di situ adalah ini apa ya? Ada gambar mall, kemudian juga ada gambar diskon ya. Kemudian juga di sini coba kalian baca ada teksnya. Kalian baca ada teksnya di sini. Nah, di sini kalian perhatikan teksnya, kalian analisis teksnya. Nah, kemudian coba kalian tuliskan pertama sekali apa yang informasi yang kalian dapatkan dari wacana ini. Jadi kalian di dalam membaca itu tidak hanya mengerti atau memahami akan ABCD, tapi bagaimana kalian memahami isi teks ya, Nah, kemudian kalian tuliskan di sini dari teks tersebut apa yang kalian dapatkan informasinya, tuliskan dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, nanti kalian akan lihat ada perhitungan di situ. Coba ikuti langkah-langkah yang bisa kalian kerjakan ya. Ikuti langkah-langkahnya, nak. Langkah-langkahnya tepat, ikuti aja. Kemudian juga nanti akan kalian lihat bagaimana menghitung nilai rata-rata. Bisa? Nah, kalian juga kalau dapat selesai ini, maka coba kalian analisis bagaimana apa yang lebih murah ya. Apakah toko harga baju di mall atau di pasar tradisional? Kenapa? Nah, coba kalian buat alasannya kenapa. Bisa? Nah, ini mungkin bisa kalian kerjakan. Kemudian untuk aktivitas yang kedua,
Untuk aktivitas yang kedua, nah ini coba kalian perhatikan. Ini gambar apa, nak? Aktivitas kedua ini. Gambar apa? Gambar ketika ujian, benar ya? Ujian. Nah, oke. Nah, ini pastinya kemarin pernah ya kalian alami ya, ketika kalian masuk di SMP maupun hujan-hujan formatif ya, hujan-hujan harian ya. Oke. Nah, ini, nah coba kalian lihat, di sini juga ada literasi ya, ada literasi atau wacana yang saya berikan. Yang saya berikan, coba kalian pahami, nak. Pertama sekali, pahami literasi atau teks yang saya berikan. Nah, di dalam menjawab matematika itu, intinya itu ketika kalian memahami teks yang saya berikan, maka kemungkinan besar kalian bisa menjawabnya. Ya. Nah, nanti jika ada kesulitan, silakan angkat tangannya. Nanti akan saya bimbing kalian untuk bagaimana memahami soalnya. Bisa, nak? Bisa? Oke. Ada pertanyaan di sini, nak? Ada pertanyaan? Ada? Ada? Oke. Nah, silakan dikerjakan, diskusi enak ya, diskusi, silakan kerjakan. Saya kasih waktunya 40 menit, ya, saya kasih waktunya 40 menit, silakan diskusi. Nah, semua anggota kelompok itu harus memahami teks yang saya berikan, ya. Jadi ketika nanti saya jawab, maka semua anggota kelompok itu harus bisa menjawabnya. Bisa dipahami ya, nak ya? Oke, nah sekarang coba dikerjakan, nak. Oke, ya kerjakan, nak, kerjakan. Nah, coba. Bisa? Oke. Nah, coba gimana nih dia? Bisa, nak? Bisa ya? Oke, coba dikerjakan, nak. Aktivitas satu dulu. Coba dikerjakan aktivitas satu dulu. Coba kalian baca dulu apa yang kalian dapatkan informasi dari aktivitas satu. Coba, nak. Yuk. Coba. Nah. Ya, apa yang kalian dapat informasinya? Ini harga di mana? Harga di mall. Nah, ini harga di mana? Harga di pasar. Nah, coba. Terus gimana kalian buat? Di mall itu biasanya ada apa, nak? Ada diskon ya? Oke, diskon. Ya, benar ya? Biasanya, apalagi tahun baru sekarang, biasanya orang pasti berebut diskon ya, nak ya? Iya, ada sampai 20%, 50%, sampai 70% ya. Diskon yang sangat menggiurkan. Oke, nah coba kalian hitung, nak. Kalian buat. Oke, gimana kalian, nak, di kelompok daripada Michelle? Dipa gimana, nak? Apa yang kalian dapatkan, nak, informasinya? Coba, Dipa. Nah, baca dulu teksnya, nak. Baca dulu teksnya, nak. Ini apa disebutkan? Apa disebutkan, nak? Coba. Iya. Terus apa itu? Ada tabel ya. Nah, harga tabel yang di atas ini tabel apa, nak? Tabel di mana ini? Di mall ya, benar ya, di mall. Kemudian di sini apa? Terus yang kemudian juga apa? Pasar tradisional. Oke. Nah, biasanya di mall itu apa yang terdapat, nak? Kalau misalnya di mall itu apa yang terpampang gitulah. Diskon, benar ya? Sesuai dengan gambar ya, ada diskonnya ya. Oke. Biasanya kalau kalian diskon itu kalian beli barang itu gimana di diskon di mall itu? Apakah kalian mendapatkan sering nggak kalian mendapatkan ini diskon yang besar gitu? Diskon 20, diskon 50, dan diskon 70. Benar ya? Oke. Nah, coba kalian analisis gimana perbandingan harganya di mall sama yang ada di pasar. Kira-kira mana yang lebih murah, nah? Coba. Coba kalian apa dulu ya? Ya, bisa dicoret-coret, nak, LKPD-nya. Nanti bisa kalian dapatkan. Oke. Samuel gimana, nak?
Bisa? Bisa. Oke. Nah, coba di sini apa yang kalian dapatkan informasinya? Iya. Terus gimana? Kalau sandwich itu ini diskonnya sangat menggiurkan gitu. Kira-kira mana ya lebih murah ya antara di mall sama di pasar tradisional? Yakin? Coba hitung, analisis dulu yuk. Nah, coba dianalisis dulu. Yuk. Nah, coba kalian tulis di kertas buramnya. Nah, apa yang kalian coba kalian analisis di kertas buramnya. Nanti kalian pindahkan ke LKPD-nya. Ayo, coba. Iya. Iya. Ini harganya berapa? 90.000. Nah, 90.000 ya. Nah, ini kasih diskon 10%. Apa artinya diskon nak kemarin? Potongan harga, benar ya. Nah, coba kalian cari. 10% dari 90.000 itu berapa? Berapa? Enggak, 81 enggak, selesai. 10%. 9.000 ya, 9.000 benar. Jadi kalau dikasih diskon berarti diapain harganya? Dikurangi. Nah, coba saya buat dulu ya. Nah, ya, ada pertanyaan nak? Ya, nggak apa-apa. Nah, nanti coba kalian hitung nanti, nak. Coba di kertas buram ini, coba kalian hitung. Nanti kalian hitung di sini. Kira-kira kalian gimana? Apanya? Gimana lebih mahalnya gitu. Nah, coba dihitung. Nah, misalnya gini ya, coba ya. Nah, misalnya gini. Ini toko maju ya, toko maju ngasih diskon berapa? 10%. Apa artinya diskon 10%? Nah, coba kalian hitung dulu. Apa artinya? Artinya apa? Iya. Iya, berarti kalau diskon berarti kan ada harga pengurangan, benar ya? Ada harga apa pengurangan. Nah, coba kalian cari harga pengurangannya gimana. Yuk. Coba gimana, nak? Ini bisa? Bisa ya? Nah, coba. Coba si yang menangan, coba telah dulu, nak. Teksnya ini, kamu mengerti lu teksnya, nak? Mengerti teksnya gimana? Iya? Nah, terus gimana? Ada diskon ya? Oke, diskonnya berapa? 61.000 ya? Oke. Nah, berarti dia ada pengurangan harga berarti ya, nak ya? Bukan 90.000 harga sebenarnya kan? Nah, coba kalian cari harga yang lain lagi. Nah, oke. Coba. Bisa? Bisa ya? Nah, tuliskan aja informasi yang kalian dapat, nak. Tuliskan informasi yang kalian dapat. Iya, berarti 81.000 benar ya. Nah, terus? Iya. Oke, nah coba kamu mengerti nggak, Gaby? Ngerti? Diskon ngerti ya? Apa itu diskon tadi? Pengurangan harga ya? Iya, dari harga yang sebenarnya. Benar. Nah, terus lanjutkan ya, nah? Nah, terus lanjut.
Gimana, bisa? Bisa ya? Oke. Kalau 15 per 100 dikali 100 harganya berapa? 15.000 kan? Iya 15.000, benar ya? Berarti 100.000 dikurang berapa? 15.000. Berapa dapatnya? 85.000, benar ya? 85.000. Bisa ya? Oke. Ini tokonya berapa orang yang disurvei si Elsa? 3 toko. Berarti N-nya ada berapa? Ada N-nya ada 3. Karena banyak tokonya berapa? 3. Benar ya? Nah, N itu menyatakan banyak tokonya. Bisa ya? Oke, nah coba kamu kerjain. Nah, apa yang informasi yang dapatkan? Nah, coba. Untuk siklus kedua ya. Nah, coba siklus kedua, coba nak. Oke, dapat informasinya enggak? Dapat ya? Oke. Nah, coba ini. Ketika kalian dapat informasinya, kalian dapat hitungnya, coba pertanyaan yang nomor 4 dianalisis. Dari perhitungan yang kamu lakukan, manakah lebih murah? Nah, coba. Coba kalian telaah, kalian analisis yang ini. Ini kan udah kalian hitung ya. Udah kalian hitung. Nah, mana yang lebih murah? Mana lebih murah harga rata-rata di mall atau di pasar tradisional? Nah, kemudian kenapa lebih murah di salah satunya? Berikan alasannya, nak. Kenapa lebih murah dia gitu? Nah, kenapa lebih murah? Coba kalian pikir dulu. Kendali kan kalian di mall ya, kalian bandingkan di pasar tradisional. Nah, itu kenapa lebih murah? Faktor apa yang menyebabkannya? Nah, ya tulislah, nak. Nah, seperti yang kalau dari kualitas, nah tulislah, yuk. Nah, coba nanti kalian tuliskan, yuk. Di sini. Faktor apa yang makanya dia penyebabnya lebih murah? Nah, coba kalian tulis ya di sini. Apa penyebabnya? Ya, tadi kualitas katanya. Terus apa lagi? Ada tempat ya? Oke. Nah, coba. Nah, oke. Ketika kalian menyatakan ini, mana lebih murah, nak? Nah, ketika kalian menyampaikan informasi dapat itu, coba kalian tuliskan di sini, kenapa dia lebih murah? Nah, gitu. Sudah dapat nggak? Sudah dapat hasil perhitungannya, nak? Sudah dapat, oke. Ketika sudah dapat perhitungannya, manakah lebih murah harga baju toko yang ada di mall atau di pasar tradisional? Coba kalian buat alasannya, kenapa ya lebih murah ya? Atau kenapa ya lebih mahal di sana ya gitu? Coba. Kalian kan sering belanja ya? Sering belanja di mall, ya kan? Nah, kira-kira gimana? Ya. Apa penyebabnya dia lebih mahal atau lebih murah? Apa penyebabnya? Nah, kalian tuliskan ya. Pertama mungkin apanya? Apa? Iya, sewa tempatnya ya. Kenapa ya sewa tempatnya? Mana lebih mahal ya?
Di mall, ya kan? Ya, terus kenapa sewa tempatnya lebih mahal ya? Kalau kalian telah gimana? Fasilitas. Nah, terus apa lagi? Nah, coba ya. Kalian analisis ya. Kenapa ya lebih murah di satu tempat ini daripada yang ini? Nah, coba apa penyebabnya? Nah, gitu. Nah, sebenarnya kan sudah pasti pernah kalian alami ya, pernah kalian alami dan pernah kalian rasakan apa yang terjadi ya kan? Oke. Nah, sudah kalian dapat hasilnya? Sudah. Nah, coba itu kemarin yang pertanyaan nomor 1 aktivitasnya gimana? Aktivitas 1. Aktivitas 1 ini udah kalian hitung, nah? Udah selesai dihitung? Udah selesai dihitung. Nah, coba selesai dihitung ini dapat nilai rata-rata di mall berapa? 87.333. Rata-rata di pasar tradisional mana, nak? 65.000, benar ya. Nah, sekarang gini, rata-rata di mall dan rata-rata pasar tradisional. Nah, pastinya lebih mahal di mana? Di mall. Itu kira-kira kenapa ya? Kenapa ya lebih mahal di mall daripada yang ada di pasar tradisional? Tapi bisa berikan pendapatnya. Karena di mall itu ada nilai yang warna di contoh dan dan ada pajak yang didapatkan itu ya. Oke. Itu pernah itu kenapa enggak ya? Sebenarnya kan kalau yang dari mall itu kan terasa lebih mewah gitu ya kan? Lebih mewah gitu ya kan, apalagi berhiasan dengan apa? Ada eskalatornya, ada apanya, selamnya ya, dan juga fasilitas yang lain, kebersihan gitu ya. Oke. Ya. Apa ya? Benar ya, berarti lebih mahal dia di mall. Oke, sekarang lanjutkan aktivitas yang kedua, nak. Coba silakan lanjutkan aktivitas yang kedua. Ini aktivitas yang kedua. Coba kalian baca ya, baca aktivitas yang kedua ini. Nah, kira-kira nanti dari informasinya, coba gali informasi lebih dalam dari wacana ini. Nah, nanti akan kalian sampaikan, gitu. Bisa? Nah, coba siapa mana? Coba ya, digali dulu informasinya. Aktivitas yang kedua ya, di situ ada apa? Ada apa? Ujian ya? Hasil ujian, iya. Nah, coba kalian baca ya, ya. Oke, bisa, nak? Oke. Nanti ini kalian tuliskan ya, nak? Ini kalian tuliskan. Iya, nanti akan saya suruh satu kelompok mempresentasikan atau menyatakan di depan ya. Nah, coba kalian tuliskan. Oke. Ya, ada pertanyaan ya, benar? Nomor 2. Nah, coba ya. Ini ada pertanyaan ya. Kamu bertanya dia nomor 2 ya. Ini menurut pendapat kalian mana? Apakah nilai yang sering muncul itu bisa dijadikan nilai rata-rata dari kelas tersebut? Nah, misalnya gini, nilai yang sering muncul disebut apa, nak? Modus, benar ya? Nah, modus bisa nggak dibuatkan ke dalam mean? Bisa nggak modus itu jadikan mean? Ya, misalnya ini kan udah kalian hitung ya. Udah hitung. Tadi kan gini. Coba dari wacana yang ada di sini, apa sebenarnya yang terjadi gitu? Coba dari wacana ini. Apa? Ketua kelasnya memberitahu bahwa nilai rata-rata ulangan matematikanya adalah 41. Ya, bersatu terus. Dengan alasan karena banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut, guru membuat hasil ulang dari kelas 12 jilid pada tabel di bawah. Benarkah pertanyaan bahwa nilai rata-rata selalu 41? Oke. Nah, coba perhatikan. Coba diperhatikan. Nah, itu informasi apa yang kamu dapatkan? Ada guru ya. Ada guru bertanya kepada siapa? Kepada siapa? Ketua kelas. Apa yang ditanyakan guru kepada ketua kelas? Nilai rata-rata. Berapa nilai rata-rata? Apa? Pada kelas 12. Oke, berapa nilai rata-rata
Di kelas tersebut, benar ya? Nah, terus apa yang disebutkan oleh ketua kelas? Nilainya semua 81. 81. Apa alasannya 81? Karena apa? Siswa yang mendapatkan nilai Oke, berarti banyak siswa mendapatkan nilai 81 atau dengan kata lain apanya? Modusnya berapa? 81. Benar ya? Iya, oke. Katanya gini, modusnya 81. Nah, ternyata gimana? Pertanyaan guru katanya mencari apa yang ditanyakan guru? Nilai rata-rata. Benar ya? Sementara yang dinyatakan ketua kelas apa? Modusnya. Modusnya benar ya? Nah, benarkah pernyataan ketua kelas tersebut? Benar enggak? Modus nilai 81 itu menjadi nilai rata-ratanya gitu. Benar enggak? Benar enggak? Enggak ya? Nah, coba apa alasannya? Karena setelah kami amati nilai rata-rata dari semua tabelnya itu tidak 81, melainkan 80,2. Oke, nah coba kamu tuliskan di sini. Nah, berarti dia bahwa modus belum tentu merupakan apa? Nilai rata-rata. Oke, tuliskan. Nah, gitu dia. Bisa ya? Oke, nah coba tuliskan. Nak. Oke, nah kemudian juga aktivitas kedua tolong diisi anak ya. Aktivitas kedua tolong diisi. Kemudian juga di sini ada lagi dia ada refleksinya, tolong diisi anak. Refleksi tolong diisi. Nah, refleksinya juga tolong diisi ya. Aktivitas kedua diisi dan juga refleksinya tolong diisi. Ya, waktunya 10 menit lagi ya nak. Waktunya 10 menit lagi. Ada pertanyaan? Hmm. Iya. Kelas modusnya kan? Oke, gimana? Berarti bisa nggak? Nggak bisa. Nah, coba yang pertama dari hasil perhitungan bahwa nilai mean dan nilai modus itu berbeda. Ya, oke. Oke, bisa nak? Coba tuliskan ya. Nanti bisa nak? Bisa ya? Bisa. Paham ya? Paham. Oke. Nah, setelah ini dapat, maka coba dikerjakan dari refleksinya, nak. Refleksi. Refleksi ini ada 3 pertanyaan. Nah, bagaimana kalian menanggapi pertanyaan pembelajaran di hari ini gitu? Bisa nak, teman? Coba. Ini tolong diisi anak ya, apa alasannya, berikan alasan, kan ada berikan alasannya gitu, tolong diisi anak ya. Nah, tolong diisi. Dan refleksinya tolong dikerjakan ya. Oke, bisa diskusi, ya, diskusi lah. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada saya. Nah, ayo.
Ya, tulisan refleksi anak ya. Oke. Coba kalian tanggapi berikan kesannya bagaimana pembelajaran hari ini. Ya, waktunya 5 menit lagi. Waktu 5 menit lagi. Nanti satu kelompok, per kelompok nanti akan saya suruh secara acak untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dan tolong kelompok yang lain berikan tanggapan, ya. Oke. Nah, refleksinya tolong diisi, nak, tolong diisi. Nah, ketika kamu sudah mempelajari ini, kira-kira apa yang perlu kamu pelajari lagi di dalam pembelajaran statistika? Kan masih ada apa lagi? Media, modus, apa lagi? Kuartil ya, kuartil, apa lagi? Ah, coba kamu tuliskan. Gitu. Bisa? Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Ada hal yang kurang dimengerti nggak? Ada ya? Oke. Oke, nah coba berikan siapanya nak? Oke, nggak apa-apa, kasih pendapat gitu. Oke, bisa? Oke, nah, yang lain bisa? Yuk. Apa? Jadi ini berhubungan dengan Iya, yang berhubungan dengan statistika ya, nak ya. Ini yang berhubungan dengan statistika, ya. Nah, misalnya apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Nah, ini kita akan pelajari apa? Nilai rataan hitung atau min kan? Nah, di dalam statistika kan bukan hanya min aja, pasti ada apa lagi? Media, modus, apa lagi? Kuartil. Ah, coba Desil, nah coba kamu tuliskan. Nah, coba kamu tuliskan sini. Apalagi yang perlu kamu pelajari? Di sana?
Bisa ya? Bisa, oke. Nah, saya rasa ini sudah waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis, kita diskusi. Nah, coba sekarang kita akan coba ya presentasi ke depan. Oke. Yang ingin presentasi aktivitas satu siapa? Dari kelompok apa? Kelompok 2. Bisa? Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan berlima. Ya, perkenalkan namanya, terus nanti sampaikan apa yang kalian dapatkan. Bisa ya? Oke. Oke. Silakan perkenalkan namanya. Coba Nika. Oh, ini mana apanya? Mana rekornya? Oke, coba kantongin. Biar ketemu suaranya. Gak usah kantongnya aja. Gitu aja. Ya. Coba dimatikan apanya, Nak? Dimatikan ini ya. Ditutup aja, tutup. Bisa tutup nggak? Oh, di sini aja, sebelah sini. Oke. Oke. Nah, coba. Tutup aja, tutup, Nak. Nggak tutup, nggak bisa tutup ya. Oke, nah. Oke dah. Nah, coba yang lain. Coba kita dengarkan presentasi dari kelompok 2 ya. Coba kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Ini adalah hasil kerjanya pada aktivitas yang pertama ya. Aktivitas yang pertama. Oke. Nah, coba kita dengarkan dengan baik-baik ya. Coba ya, mulai. Kami dari kelompok 2 kurang apa ada dan kita dan juga akan mempersiapkan aktivitas kami dari aktivitas pertama. Jadi aktivitas pertama itu kita diberikan sebuah gambar, yaitu gambar sebuah mall. Jadi mall ini ada seorang yang berbelanja. Nah, jadi dia bahwa dikatakan bahwa Elsa berbelanja ini lagi. Berapa rata-ratanya dari setiap nomor tersebut. Kemudian, kan juga berbeda di masa tradisional yang bukan mau. Maka itu ada bagian yang sama dengan di bawah tadi. Nah, jadi kita bisa untuk membantu PLK ini seperti menerima dan memang dibagi kemana. Jadi sekarang itu atau rata-rata. Nah, jadi dari mana tersebut kami mendapatkan informasi dari wacana itu. Kami dapat informasi tentang perbedaan harga. Jadi apa yang disebut mall maupun disebut personal. Jadi ada toko yang personal itu toko nanti toko jaya yang tidak terlibat. Sementara toko itu cuma adalah toko jaya, toko masjid, toko besar. Nah, ya, tentu itu rata-ratanya dari setiap toko tersebut. Yang pertama rata-rata dari toko yang ada di mall. Yang di toko itu kita kalau itu ada kita beli. Kalau kita kita maka menjadi 40.000. Kemudian kita buat budaya ada 21.000. Nah, di toko kasih yang ketiga harganya itu 110.000 rupiah, diberikan 20.000 menjadi 66.000. Jadi kita mencari rata-ratanya atau menjadi dengan menggunakan rumus kita menggunakan yaitu 252.000 bagi ya karena juga itu adalah 2.000. Nah, maka kita mendapatkan nanti kita dalam nah, kemudian sekarang itu mendapatkan saya dari Batu Jaya ada bagian dari Kabupaten Blitar ada bagian 60.000 dan dari Batu Jaya ada bagian 60.000.
Nah, jadi pertemuan yang dilakukan tadi, kami mendapati bahwa pada kali itu pertemuan itu pasti dikenal dan terkenal karena kenapa begitu? Karena adanya perbedaan daripada berbeda. Kenapa? Karena juga di semua itu kan harus semua tempat. Nah, semua tempat yang ada orang semangat apa? Karena itu mendukung kalau kita nyaman loh, tidak apa juga orang yang nyaman. Apa itu? Nah, kemudian semua kan kita juga perlu membayar biaya operasional, beban awal itu ya. Tetapi kemudian untuk proyek tidak semua kita bisa mendapatkan yang untuk PP atau pada amal nilai yang harus kita bayarkan tetap itu membuat mengapa ada materi tersebut lebih mahal daripada pasar tradisional. Demikian daripada Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, silakan kelompok 2 duduk. Oke, untuk berikutnya saya minta ada tidak selesai bisa? Kelompok 3 bisa ya? Bisa. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya, kelompok 3. Ya, perkenalkan nama kelompoknya, anggotanya siapa? Oke. dengan alasan sama dan cuma mendapatkan yang tersebut. Guru membuat tabel hasil ulangan dari mulai 12 pada tabel bawah. Nah, di sini kita disuruh mencari apakah betul nilai rata-rata dari satu unit semester itu kebetulan 81 atau tidak. Jadi seperti yang ada di soal, cara pertama itu adalah mencari X-nya dulu. Cara mencari X-nya adalah otak atas tambah pada bawah dibagi keluar. Seperti yang ada di soal, batas atasnya itu 75, batas bawahnya itu 71. Jadi 75 tambah 71 dibagi kedua dan dapat hasilnya 73. Kemudian begitu seterusnya caranya sudah ke bawah, lalu mencari salah satu itu adalah mencari sigma X dikali X-nya. Cara mencari sigma X dikali X-nya itu X yang kalau kita mencari yang batas atas tambah batas bawah dibagi kedua itu dikali dengan jumlah siswa atau X-nya. Kemudian setelah sigma X atau X-nya semua telah dicari, kemudian dijumlahkan. Nah, cara mencari nilai rata-rata yaitu X bersama dengan sigma X dikali X per sigma X. Tadi sigma X dikali X-nya kelompok kami dapatkan adalah hasilnya 2005 dan sigma X yang kami dapatkan itu jumlahnya adalah 25. Maka 2005 dibagi dengan 25 hasilnya adalah 80,2. Nah, di soal yang kedua, pertanyaannya menurut pendapat kalian, misalkan nilai yang muncul dijadikan sebagai nilai rata-rata dari kelas tersebut, menurut dari kelompok kami, dan dengan melihat dari data, menurut kelompok kami itu nilai modus atau nilai yang sering muncul itu tidak bisa dijadikan sebagai nilai rata-rata. Karena nilai modus yang tadi telah kami cari itu adalah 80,2. Sedangkan nilai modus atau yang sering muncul di dalam soal itu adalah 81 sampai 85. Jadi nilai rata-rata ini tidak bisa dijadikan sebagai nilai modus. Oke. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke.
Nah, itulah pendapat dari kelompok 3. Apakah ada yang mau memberikan pertanyaan atau menyanggah dari pendapat dari kelompok 3? Ada? Nggak ada ya? Oke. Nah, berarti dari kelompok 3 ini apa yang diperoleh? Bahwa nilai modus belum tentu sama dengan nilai apa? Rata-rata. Oke, silakan duduk dari kelompok 3. Nah, oke. Itulah tadi mengenai aktivitas yang ada di LKPD. Benar ya? Oke. Nah, coba nak apakan dulu apanya PowerPoint-nya, proyektornya nak. Amanangan. Kita lagi. Oke. Coba lihat teman-teman. Oke, silakan duduk. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Tadi kamu sudah mencari atau melihat daripada nilai rata-rata hitung. Benar ya? Nah, tadi kamu di aktivitas 1 menggunakan rumus bahwa nilai rata-rata itu X bar ya, sama dengan apa? Sigma X dibagi dengan apa? N. Oke. Tadi di mall, si siswanya mensurvei itu berapa di mall, berapa toko di surveinya? 3. Tokonya ada 3, maka N-nya adalah 3. Jadi N itu adalah jumlah toko, berarti N-nya 3 tadi ya. Nah, sigma X ini tadi apa? Merupakan jumlah seluruh apa? Jumlah seluruh harga. Oke. Nah, dari mendapatkan dibagi dengan 3. Tadi kelompok 2 berapa nilainya? 80 berapa? Iya. Oh, tadi 82.000 ya. Berarti kalian di mall, tadi di mall ada berapa? 87.000, benar ya? Tadi di mall ada 87.000. Oke. Nah, kemudian di pasar tradisional itu berapa tadi dapatnya? 65.000. Pastinya di mall lebih mahal daripada di pasar tradisional, atau pasar tradisional lebih murah daripada apa di mall. Kenapa ya di mall itu lebih mahal? Tadi alasannya apa? Nak? Yang pertama apa? Sewa tempat, ya. Yang pertama sewa tempat. Pastinya di mall sewa tempatnya lebih mahal daripada di apa? Di pasar tradisional. Yang kedua apa lagi? Apa? Fasilitasnya. Pastinya di mall fasilitasnya lebih lengkap atau lebih bersih ya, lebih nyaman daripada apa? Di pasar tradisional. Terus yang ketiga apa? Iya, biaya operasional. Mana lebih mahal ya? Biaya operasional di mall atau di pasar tradisional? Di mall, benar ya? Pastinya di mall itu biasanya akan mempekerjakan penjaga tokonya, benar ya? Biasanya di pasar tradisional pemilik toko yang merupakan penjaga tokonya, pasti biaya operasional lebih mahal. Kemudian ada nggak yang lain? Yang keempat apa? Pajak. Ya, pajak ya. Biasanya di mall pajak itu lebih mahal daripada di apa? Apanya pajak ini, pajak retribusi ya. Pajak retribusinya di mall itu lebih mahal daripada di apa? Pasar tradisional. Nah, apakah ada yang lain lagi, Nak? Apakah ada yang lain lagi?
Oke, kalau dari segi keamanan gimana? Mana lebih aman? Di mall. Pastinya ada biaya keamanan lebih bayarkan di mall daripada di mana? Di pasar tradisional. Itulah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mall lebih mahal daripada pasar tradisional. Nah, tadi kamu dapatkan ini ya. Oke. Nah, yang kemudian yang kedua. Yang kedua. Tadi kan yang kedua bahwa ada guru menanyakan kepada ketua kelas. Benar ya? Ketua kelas. Ketua kelasnya guru bertanya, mana berapa nilai rata-ratanya? Maka si ketua kelas menyatakan nilai rata-ratanya 81 karena dia hanya melihat jumlah banyak nilai yang 81. Padahal ketika kamu kerjakan, benar nggak itu pernyataan ketua kelas? Nah, ya, itu ya, bahwa 81 itu belum tentu merupakan nilai rata-rata dari modusnya, benar, dari kelasnya kan. 81 hanya sekedar apa? Modus. Jadi, tadi kamu menggunakan rumus apa? Yang ini tadi ya. X bar sama dengan apa? Sigma SI kali XI dibagi dengan apa? Sigma SI. Oke, sigma SI-nya merupakan jumlah siswa. Jumlah siswa berapa tadi kamu hitungnya? 25, ya benar ya. Maka diperolehkan nilai rata-ratanya berapa? X barnya tadi 80,2. Jadi nilai rata-ratanya yang ada di kelas itu 80,2. Berbeda dengan modus. Jadi apa? Kira-kira apa yang kamu dapatkan di sini? Yang pertama, bahwa perlu setiap informasi yang kamu dapatkan harus kamu analisis, kamu olah. Jangan hanya langsung kamu terima. Ya, sama juga hal seperti ini. Ketika mungkin ada berita yang mungkin kamu dapatkan, coba dianalisa, ditelaah dulu. Benar nggak ini? Supaya kamu jangan termakan dengan apa? Berita hoax. Benar ya? Ini kan si gurunya menelaah ya, menelaah benar nggak ya yang disampaikan oleh ketua kelas gitu. Bisa? Saya. Oke. Nah, ini merupakan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tadi kamu sudah menghitung nilai rata-rata pada data tunggal. Yang kedua, nilai rata-rata pada data kelompok. Oke. Ada pertanyaan di apa materi hari ini? Ada yang bertanya? Ada? Ada ya? Oke. Nah, sekarang coba gambar refleksinya. Coba perhatikan gambar ya. Nah, sebelum refleksi, coba ini nanti ya. Coba kalau refleksinya. Nah. Oke. Nah, coba dari ini ada 3 pertanyaan yang saya berikan dalam soal refleksi. Ya, saya ingin ya. Tadi ada kelompok yang belum maju ya. Ada kelompok yang belum maju di dalam mempresentasikan ya. Oke, nah sekarang coba ya kelompok yang belum maju tadi, coba kelompok 1 ya. Kelompok 1, coba berikan refleksi yang pertama nak. Coba bacakan, kamu berdiri aja perwakilannya di bangkunya. Ya. Coba dengan suara dibacakan refleksinya. Bagaimana pendapat? Oke, dari kelompok yang lain ada yang nambahkan? Teman-teman yang lain ada? Ada? Oke. Nah, ya itulah dari refleksi dari kelompok yang pertama. Nah, kemudian saya minta dari refleksi dari kelompok yang keempat, kelompok 4. Ya, kelompok 4 refleksi kedua itu soalnya itu adalah pertanyaannya, apakah kesulitan yang kamu jumpai dalam proses belajar tadi? Nah, coba, apakah kesulitan yang kamu jumpai dalam proses belajar tadi? Coba disampaikan dengan suara yang cukup kuat. Menurut kami, tulisannya itu pada saat bahwa nilai
yang sebagai neraka. Itu menurut pendapat pokok ini itu merupakan kesulitan. Modus yang dijadikan sebagai penyertaan. Apa disebutkan dengan apa ini kesulitannya gimana, Nak? Apakah dalam perhitungannya atau gimana? Dalam perhitungannya. Oke, karena ini merupakan data apa? Berkelompok. Oke. Yang berikutnya, yang terakhir dari kelompok 2, ya. Dari kelompok 2, coba disampaikan atau merupakan refleksi yang pertanyaan yang ketiga. Oke. Nah, tadi dari kelompok 2 menyatakan bahwa apa? Yang ini dipelajari tentang apa, Nak? Statistika yang lain. Yang kedua tentang apa? Modus, median, apa lagi? Kuartil, ya. Oke. Nah, pastinya bahwa pembelajaran statistika ini akan lebih lagi kalau sudah kamu dengan sungguh-sungguh mempelajarinya, pasti memberikan manfaat bagi kehidupan kamu sehari-hari. Ya. Nah, jadi tolong ya di dalam pembelajaran kita hari ini, tolong itu dipelajari lah dengan lebih lanjut lagi. Nah, kemudian ada yang perlu saya sampaikan kepada kamu, ya. Kamu ini sekarang duduk di kelas berapa, Nak? Kelas 12. 12 IIS ya, 12 IIS. Nah, kelas 12 IIS itu nanti di tahun depan akan menghadapi apa, Nak? Ujian apa? UTBK. Nah, UTBK ya. Nah, coba nanti di dalam kamu persiapkan UTBK itu, tolonglah dipersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh ya, Nak ya. Jadi, raihlah masa depanmu yang setinggi mungkin, tapi dengan persiapan semaksimal mungkin, Nak. Gitu. Jadi, cita-cita itu bisa kamu raih, bisa kamu dapatkan ketika kamu sudah memiliki usaha yang luar biasa. Ya. Jadi, memiliki semangat yang lebih lagi dalam pembelajaran, maka kamu akan bisa mendapatkan cita-cita yang kamu dapatkan. Nah, oke. Nah, sekarang ini saya akan buat evaluasi. Saya akan berikan evaluasi. Nah, coba di sini coba diambil dalam buku latihannya. Coba ambil buku latihannya. Nah, ini ada satu soal. Soalnya adalah sebagai berikut ya. Nilai rata-rata tes matematika di suatu kelas adalah 72. Ya. Kemudian di sini nilai rata-rata siswa putra adalah berapa? 75. Ya. Nah, kemudian nilai rata-rata putri adalah berapa? 70. Jika banyaknya siswa putri 6 lebih banyak dari siswa, maka banyak siswa di kelas tersebut adalah berapa? Nah, di sini Nak, kamu menggunakan rumus yang seperti ini tadi. X bar sama dengan N1 kali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 dibagi dengan N1 tambah N2. Ya. Nah, ini gunakan rumusnya. Nah, coba ya, gimana cara menggunakan rumusnya, Pak? Nah, ini N1 ini bagian putra. Ini putra ini. Ini juga putra. Nah, kemudian juga N2 ini apa? Putri. Nah, kemudian juga ini apa? Putri. Nah, coba kamu dapatkan banyak siswa berarti di banyaknya itu adalah N1 tambah N2. Banyak putra ditambahkan dengan banyak putri. Nah, coba ini kamu kerjakan dulu. Saya kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan soal ini. Kalau ada masalah, coba kamu inikan.
Coba dikerjakan di buku latihannya, Nak. Coba kerjakan, ambil buku latihannya. Coba dikerjakan dulu ya. Nah, coba dari soal ini, coba kamu buat dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya. Nah, coba apa yang dari soal ini, apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Siapa yang bisa dari soal ini, siapa yang bisa menyatakan yang diketahui ini Pak, yang ditanya ini Pak. Oke, coba apa yang diketahui dari soal ini? Apa ini? Apa? Nilai rata-rata. Nilai rata-rata siapa? Di dalam kelas. Berarti nilai rata-rata dalam kelas itu termasuk apa? X barnya. Bagus. X barnya. Nah. Kemudian juga apa lagi? Yang apa yang kamu ketahui lagi dari sini, Nak? Rata-rata siswa putra. Berarti putra dari siapa? X bar 1. Berapa? 75. X bar yang kedua apa? Siapa itu? Putri 70. Nah, kemudian apa lagi informasi yang kamu dapatkan? Jumlah siswa putri gimana? 6 lebih banyak daripada putra. Berarti N2 sama dengan 6 tambah N1. Nah, coba kamu buatkan, Nak. Coba kamu apakan ke rumusnya. Ayo, kerjakan. 10 menit ya. Coba buat. Yuk. Coba kerjakan. Nah, coba dikerjakan pakai kertas buram ini, Nak. Kertas buramnya, coba ada kertas buram. Nah, ini kerjakan ke dalam kertas buram ini. Coba, bisa nggak? Coba bisa? Coba. Coba gantikan, Nak. Masukkan aja nilainya. Ini kali. Oke, coba buatkan. Dibagi berapa? N1 tambah N2. Oke. Nah. Berapa itu? X barnya berapa tadi? 2 ya. N itu nggak ya? Satunya berapa gitu ya? Coba. Iya, kalikan ke dalam, Nak. Kalikan ke dalam nanti, ya benar. Kalikan ke dalam. Nah, bagus ya, bagus sih Mika. Mika udah mulai ngerti ya. Oke, yang lain gimana? Coba. Bisa lebih saya, Nak? Bisa? Oke. Ya. Coba masukkan nilainya, Nak. X barnya berapa? 72 ya. Nah, 72. Oke, ini kalikan ke dalam, Nak. Ini tutup kurung dulu. Kalikan ke dalam. Bisa. Iya, benar. Dari 72, ini kan 75. 70 kali 6 berapa? 400. Oke, buat. Iya, benar. Dibagi. Sisa tambahin 1 berapa? Jadi 2N1. Oke, sama berapa? Oke. Coba kalikan berapa?
Oke, kalau dapat ini, buat lagi ini ya. Ini, kalikan ini 72 kali berapa? Buat kurung. Berapa? Iya, benar nggak? Benar. Benar, ini benar. Jadi kamu buatkan seperti ini. Nah ini, misalnya ya. Kalikan ke dalam. Bisa ya? Kalikan ke dalam dia. Berarti 72 sama dengan, nah itu, berapa? Kali 75 tambah 70 kali 6 berapa? Iya, 420. Terus tambah? Iya, 70 kali 1. Oke. 70 dan 1. Dibagi berapa? Oke, bagus nak. Dua sama dengan berapa ini? Kalikan enggak lah, inilah. Tambahkan dulu ini 75 kali N1. Nah, tambahkan isinya ya. Oke. Bisa? Oke, gimana Samuel, bisa? Bisa Samuel? Apa kesulitannya, Nak? Masalahnya di mana, Nak? Oh, ini kalikan ke sana, Nak. Ini kalau di sini bagi, pindah ke kiri jadi kali. Coba. Nah, perpindahan dari bagi ke ruas kiri menjadi apakah? Kali, ya. Benar. Kiri berapa yang didapatnya? Oke, nah ini pindahkan, Nak. Yang sejenis, pindahkan ini pindahkan. Nah, ini pindahkan. Nah, gitu. Pindahkan, dapatlah itu, Nak. Iya, dikurang. Jadi kalau tambah, pindah jadi apa? Kurang. Kalau pindah dari ruas kanan, tambah ke ruas kiri menjadi kurang lah dia. Bisa ya? Oke, coba. Bisa? Samuel? Iya, 144. Dapat? Oke, kalau dari apa? Dari kertas kurangnya, pindahkan ke buku latihan, Nak. Bernilai. Coba. Berapa ya tuh? Kamu udah dapat ini. Yang satunya berapa? 12. N2-nya berapa? 18. Berarti totalnya kan, N totalnya gimana? Iya, N1 sama N2. Oke, pintar. Bagus. Dari kelompok 2 kayaknya udah bisa. Coba. Gimana kelompok 1 bisa? Ayo, berusaha. Ayo, berusaha dulu, Nak. Coba pindahkan aja di sini. Ya. Pindahkan sini dulu ya. Nah, dari sini ini kayaknya ada salah perkalian ini, Nak. 72 harusnya dikali berapa? 2N1 tambah 6. Ini kalikan ke dalam, Nak, gitu. Dapat? Masih bingung? Berarti kan ini pindahkan, Nak. Ini 72. Ini kan bagi ya. N1 tambah N1 berapa? 2N1 tambah 6. Ini berapa? Nah, 5 tambah 70 N1 berapa? 100? 400? Nah, ini kalikan dulu, Nak, ke dalam. Nah, coba buat dulu.
Oke. Apa? Udah ini aja di buku lagi. Ini jadi buat kalian. Ada buku tulisnya, so kerjakan ya. Oke, dari kelompok 2 mereka udah dapat. Dari kelompok lain gimana? Dapat nggak? Ya, kelompok 3 ini udah mulai ada. Dapat ya? Oke. Ini berapa ini? Nilai N1. N2-nya gimana cara mencarinya? Dapatnya dari sini. Nah, coba. N2 sama dengan berapa? Oke, pindahkanlah ini ke dalam buku latihannya, nak. Oke, bisa ya? Nanti N totalnya sama dengan berapa? Oke, kelompok 3 udah dapat. Kelompok 4 udah dapat. Kelompok 1 dapat ya? Oke. Tuliskan itu nama kelompok kamu, nah berarti bisa nilai hasil diskusi kelompok kamu dalam latihan ini. Namanya siapa, anggota kelompoknya, tuliskan, nanti akan saya nilai. Iya. Saya tunggu waktunya 5 menit lagi untuk pengumpulan nilai tugasnya. Ini nak, ini kan pindahkan sini. 72 kali 2N1 tambah, benar ya. Ini pindahkan lagi, tambahkan ini. Sejenis kan? Nah, sejenis. Gimana sejenisnya coba? 75 tambah 70 berapa? Tambah 402. Bisa ya? Ya, buku latihan ini satu buku latihan perwakilan dari setiap kelompok ya, nak ya. Ya, kumpul lah kelompok 2 di ya. Ya, silakan dikumpul lah. Atau terserah ini bisa. Ini bisa. Kelompok 2, kelompok 4 gimana? Bisa? Bisa, oke ya. Oke. Oke, langsung dikumpul lah. Oke ya. Iya. Kelompok 2 udah selesai? Ini. Oke, dapat kan? Maka N2-nya dapat dari mana? Dari ini, rumus ini, N2-nya. Ini. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan dikumpul. Kelompok 3 silakan dikumpul tugasnya. Kelompok 3 silakan dikumpul tugasnya. Kertas buramnya jangan dibuang ya. Nanti tolong dikumpul nanti. Biar saya lihat pengerjaan kalian di mana ya. Bisa?
Kelompok 3, 4 bisa? Bisa. Oke, silakan. Berarti N berapa? Oke. Nah, ini N2-nya cari lah N2-nya. Iya. Oke. Silakan dikumpul. Silakan dikumpul lah, silakan dikumpul. Ya. Oke, dashboard-nya silakan dikumpul juga. Dashboard-nya dikumpul ya, nak ya, ke depannya. Oke. Ya. Ya, saya rasa semua kelompok sudah mengumpulkan hasil tugasnya, ya. Coba dikumpulkan nak semua. Oke, silakan duduk. Oke. Nah, ya, coba perhatikanlah semua. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kalian, ya. Nah, Bapak sangat mengharapkan bahwa kalian untuk pembelajaran kedepannya lebih semangat lagi, terlebih ketika nanti kalian menghadapi ITB, TBK. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa ya. Tadi udah ketua kelas ya. Sekarang coba waktu ketua kelasnya Samuel coba berdoa di depan. Dalam doa. Silakan. Amin. Oke. Ya, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat pagi.